Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan mengadakan persekutuan doa online hari ini. Kembali saya mengingatkan bagi jemaat yang memiliki permohonan doa untuk didoakan bersama-sama, boleh menghubungi saya melalui nomor yang sudah tertera di layar sebelah. Jadi bisa langsung menghubungi saya supaya kita bisa berdoa bersama-sama untuk pergumulan Anda juga. Nah, sebelum sama-sama kita masuk ke dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya mempersilahkan jemaat untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian yang pertama. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Boksu Wirawanto. Persilakan kepada Boksu Wira. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. 天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你带领我们今天晚上能够聚集在一起。无论我们在哪里，在家或者在哪里，我们仍然有这个时间来亲近主。天父上帝，这个时候我们要进入你的话语，看见你的话语自己来向我们每个人说话，来教导我们，好让我们明白你的旨意。谢谢主，我们将以下时间交在主的手中，求你自己来带领，如此祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿门。Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini dengan satu tema yaitu Israel di Mesir. Saya akan mulai dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan yang dari kitab Keluaran. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berbicara soal Israel di Mesir. Kita akan berbicara pasti tidak terlepas
dari yang namanya Yakub. Ya, dari Yakub kita tahu Yakub ini bapaknya Ishak, ya, engkongnya Abraham. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham melahirkan Ishak, mendapatkan Ishak, kemudian Ishak mendapatkan Yakub. Lalu dari Yakub, pada saat dia bergumul dengan Tuhan, pada saat dia dalam pergumulan tersebut, dikatakan tercatat di dalam Alkitab bahwa dia menang dari malaikat Tuhan. Akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Israel, ya, jadi Israel. Nah, Israel ini tentu juga tidak terlepas dari ceritanya si Yusuf, bahwa pada saat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dan dia kemudian mengalami begitu banyak penderitaan, dari dibuang ke sumur, kemudian dijual, kemudian difitnah, dipenjarakan, dan pada akhirnya dia berada di Mesir menjadi panglima tertinggi, yang bisa menguasai Mesir pada saat itu. Nah, kita tahu bahwa Yakub memiliki 12 anak, 12 keturunan. Itulah yang dikatakan Israel memiliki 12 suku bangsa, suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel. Di dalam cerita dan sejarah dikatakan bahwa bangsa Israel setelah mereka ke tanah Mesir, mereka di sana hidup, beranak cucu dan berketurunan. Dikatakan bahwa sejak mereka pindah ke Mesir, berdiam di situ, kemudian akhirnya mereka mengalami penindasan, dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan mereka dari Mesir. Dan dikatakan jumlah mereka, hingga mereka keluar dari Mesir itu lebih kurang ada 600.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan. Jadi kita bisa bayangkan, 600.000 laki-laki kalau ditambah dengan wanita atau anak-anak, ya lebih dari 600.000, bahkan berlipat ganda mungkin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu di mana pada saat bangsa Israel tinggal di tengah-tengah bangsa Mesir. Menurut sejarah dikatakan setelah Yusuf dan orang-orang sangkatannya meninggal, bangsa Israel masih menikmati hidup mereka selama 220 tahun. Kita tahu bahwa dari pertama Yusuf dibuat sampai ke Mesir, kemudian saudara-saudaranya untuk menghindari bencana kelaparan pada saat itu, mereka pindah ke Mesir lalu bertemu dengan Yusuf, dan Yusuflah akhirnya menolong saudara-saudaranya. Akhirnya mereka bisa tinggal di Mesir, menikmati apa yang telah tersedia di situ. Jadi di sini dikatakan mereka menikmati hidup mereka selama 220 tahun lamanya. Dan setelah itu baru ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, setelah menikmati kehidupan mereka dengan berkecukupan, bisa katakannya, mereka kemudian ditindas oleh bangsa Mesir. Kemudian bangsa Israel hidup di dalam penindasan selama 220 tahun lagi, 220 tahun. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir. Jadi bangsa Israel kalau dihitung-hitung tinggal di Mesir selama 430 tahun lamanya. Barulah mereka keluar dari Mesir. Dan bayangkan selama 430 tahun lamanya tinggal di Mesir, mereka memiliki jumlah penduduk, dan khusus untuk bangsa Israel saja yang ada di tanah Mesir ada 600.000 lebih, maka mungkin berlipat ganda dari jumlah tersebut. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan baca dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Dan kita baca, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben
Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Artinya di sini termasuk Yusuf dan juga anak-anak Yusuf dan seluruh keturunan dari Yakub ada 70 orang dan 70 jiwa banyaknya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi setelah Yakub dengan anak-anaknya semuanya pindah ke Mesir, nah, mereka menetap di sana menjadi bagian penduduk dari bangsa Mesir, walaupun mereka adalah golongan dari bangsa Israel. Nah, kemudian di ayat ke-6 selanjutnya dikatakan, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bagilah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel di tanah Mesir berkembang dan terus berkembang, bertambah banyak dan terus bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda. Bahkan di sini oleh raja baru dari raja di tanah Mesir itu mengatakan bahwa bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi kita bisa bayangkan sejak Yakub dengan keturunannya pindah ke Mesir, kemudian terus mereka berkembang, bahkan jumlah bangsa Israel melebihi dari bangsa Mesir pada saat itu. Jadi terus berlipat ganda dan terus berlipat ganda. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selanjutnya di ayat ke-10 dikatakan demikian, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi di sini dikatakan bahwa raja Mesir yang baru pada saat itu takut jika bangsa Israel bertambah banyak. Suatu hari kalau terjadi peperangan, raja Mesir takut bangsa Israel ini memihak kepada musuh mereka lalu menyerang mereka dan kemudian meninggalkan negeri tersebut. Itu ketakutan yang dialami oleh raja Mesir pada saat itu. Sebab itu pengawas-pengawas Rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Di situ bangsa Israel mendapat ataupun mengalami kerja paksa oleh pengawas-pengawas Rohani yang ditempatkan raja Mesir pada saat itu. Di sini dikatakan mereka dipaksa untuk mendirikan bagi Firaun, mendirikan kota-kota perbekalan, mendirikan kota-kota penyimpanan dan seperti gudang-gudang. Dan namanya di situ dikatakan Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi setelah mereka menikmati hidup selama 200 tadi dikatakan 200 tahun lebih itu, lalu mereka mengalami penindasan oleh bangsa Mesir selama 200 lebih tahun juga. Jadi mereka disuruh kerja paksa, membangun ini dan sampai
sapu-sapu, ya, disuruh tarik pemain dijadikan seperti binatang. Nah, kita bisa bayangkan bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Mesir. Walaupun jumlah mereka banyak, tetapi pada saat itu dengan kekejaman oleh Raja Firaun sendiri, mereka berdaya. Walaupun mereka banyak, ya, tetapi mereka mengalami penindasan yang begitu menyakitkan. Nah, inilah gambar dari kota terbekalan, itu kota di mana tempat menyimpan persediaan bagi bangsa Mesir pada saat itu. Ya, begitu luas dan begitu besarnya, ya, bahkan itu didirikan oleh bangsa Israel sebagai budak pada saat itu. Lalu yang ke-15 dikatakan, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bukan hanya bangsa Israel disuruh kerja paksa oleh bangsa Mesir pada saat itu, tetapi Raja Mesir dengan kejamnya memerintahkan para bidan yang membantu perempuan-perempuan Israel yang akan melahirkan pada saat itu, dan dengan satu hasutan bahwa jika anak mereka lahir itu adalah anak laki-laki, langsung kamu bunuh ya, dan jangan biarkan kalau anak perempuan, biarkan dia hidup. Ya, jadi di sini kita melihat begitu kejamnya Raja Mesir terhadap bangsa Israel, dan dengan satu tujuan untuk membinasakan bangsa Israel supaya bangsa Israel jangan terus bertambah banyak. Tetapi di ayat 17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah. Bidan-bidan takut akan Allah, hormat kepada Allah. Jadi dia tidak melakukan perintah yang diperintahkan oleh Raja Mesir kepada mereka. Mereka tetap membiarkan baik itu bayi laki-laki maupun bayi perempuan hidup. Dan di sini kita melihat di ayat ke-19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ini hikmah yang diberikan Tuhan kepada para bidan itu menjawab Raja Mesir pada saat itu. Ya. Kalau kita pikirkan, kita renungkan jawaban dari bidan-bidan ini, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Artinya sebelum bidan datang, anak mereka sudah lahir. Kalau anak mereka sudah lahir, kenapa bidan harus datang lagi? Kalau kita pikir-pikir demikian. Tapi semua itu di dalam bagaimana Tuhan menyelamatkan ataupun melindungi bangsa Israel walaupun di tanah penindasan. Nah, inilah sejelas gambar dari kedua perempuan tersebut. Yang satu bernama Sifra, yang satu bernama Puah, dan untuk menolong perempuan-perempuan bangsa Israel dalam persalinan. Nah, kemudian di ayat 20 sampai 22 terakhir di sini dikatakan apa? Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Dia membuat mereka berumah tangga. Atau dalam terjemahan barunya adalah membuat para bidan tersebut
Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 ini kita bisa belajar, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin kita pelajari. Atau dari satu pasal ini, Keluaran pasal 1, Tuhan sedang berbicara tentang apa di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu belum pernah melihat Sungai Nil, dan ini yang saya dapat dari Google, Sungai Nil. Yang pertama, bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, ada di dalam misi penyelamatan Allah. Sejak peristiwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya hingga Yusuf menjadi panglima tertinggi di Mesir, akhirnya seluruh keluarga Yusuf, yaitu bangsa Israel, pindah ke Mesir menghindari bencana kelaparan. Akhirnya menjadi bangsa terbesar di negeri Mesir. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin, melindungi bangsa Israel sejak awalnya. Dari awal dia memilih bangsa Israel, memilih Yakub, bagaimana Tuhan terus memimpin beliau di dalam perjalanannya. Nah, itu yang pertama yang kita pelajari, bahwa bangsa Israel ada di dalam misi penyelamatan Allah. Bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang-orang yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah, kita selalu di dalam perlindungan Tuhan, kita selalu di dalam bimbingan Tuhan, walaupun di dalam perjalanan kita penuh dengan masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua, di ayat ke-12, kalau tadi Bapak Ibu memperhatikannya, ayat ke-12 dikatakan makin ditindas, makin berkembang. Ya. Bangsa Israel makin ditindas oleh bangsa Mesir, dikatakan bangsa Israel terus berkembang. Di sini mengatakan apa? Menyatakan bahwa selama itu adalah kepunyaan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa membinasakannya. Ya. Selama kita menyerahkan diri kepada Tuhan, selama kita mengakui bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bagaimanapun penindasan-penindasan yang kita alami, ataupun katakan bagaimanapun banyaknya orang percaya yang dibunuh, tetapi itu tidak akan binasa di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan keturunan-keturunan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makin ditindas, makin berkembang. Milik Allah tidak akan pernah binasa. Nah, yang ketiga, walaupun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah atau bangsa dalam perlindungan Allah, tetapi penderitaan tetap diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, supaya umat Allah tahu bahwa mereka tetap membutuhkan Allah. Dari pelajaran dari berikut firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar satu hal yang penting. Walaupun kita adalah orang yang sudah diselamatkan, orang-orang pilihan Tuhan dari sekian banyak orang, tetapi penderitaan tetap ada selama kita masih berada di dalam dunia ini. Dan penderitaan itu seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan heran ya kalau kita masih hidup di dalam begitu banyak masalah. Ya. Kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak seharusnya marah kepada Tuhan ataupun bertanya-tanya kenapa bisa demikian. Ya, memang itulah yang terjadi dengan satu tujuan, bahwa kita butuh Tuhan. Ya, bangsa Israel membutuhkan Tuhan untuk memimpin mereka, untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir, ya, sehingga mereka terbebas dari perbudakan tersebut. Bagi kita orang percaya, ya, selama di dalam penindasan, selama di dalam penderitaan kehidupan kita, bersandarlah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan pasti akan
Selanjutnya, keempat, bidan-bidan memilih takut kepada Allah daripada takut kepada raja, karena Allah lebih berkuasa daripada raja. Ya. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, terus terang saya ingin katakan, pada saat kita lebih takut kepada Tuhan daripada manusia, tentu resiko-resiko banyak kita terima. Ya, pasti ada resikonya. Ya, tapi firman Tuhan yang tegas, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mungkin pada saat kita melawan manusia, mungkin pada saat kita tidak mau mendengarkan peraturan yang kita anggap tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, hal-hal yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, ya, otomatis itu kita mendapatkan satu imbas ataupun resiko di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kena marah, mungkin kita kena hukum, mungkin kita diusir dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama itu di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan ingin kita bersabar, menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya Tuhan membiarkan ini terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang paling baik. Yang terakhir, yang nomor 5, berkat Allah bagi bidan-bidan yang takut kepada Allah. Walaupun tindakan bidan-bidan kemungkinan akan mendatangkan resiko, tetapi berkat Tuhan tetap hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, apa yang dilakukan bidan-bidan dengan membiarkan anak-anak hidup, ya, itu bisa saja mereka ditangkap, bisa saja mereka dibunuh, ya, kemungkinan hal-hal buruk yang bisa terjadi di dalam diri bidan-bidan tersebut. Tetapi bidan-bidan tersebut lebih takut kepada Tuhan, artinya mereka menghormati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan mereka diberi hikmat bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh raja sendiri. Lalu bagaimana kita melihat Allah sendiri memberikan keturunan bagi bidan-bidan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya di Keluaran pasal 1, kita melihat bagaimana Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Bagaimana Allah menolong atau menyelamatkan bangsa Israel, walaupun Israel di dalam penindasan. Kemudian Allah memimpin mereka keluar dari Mesir dan memimpin perjalanan mereka selama di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan kita bisa di sini melihat bagaimana Tuhan merencanakan itu, mengizinkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu atas izin Tuhan. Tuhan ingin kita belajar bagaimana terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menghormati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan, terlebih di dalam menghadapi suasana pada saat ini. Amin. Mari kita bersama. Bapak yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini melalui firman Tuhan, secara khusus di Keluaran pasal 1, Bapak. Bagaimana di sini menceritakan Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel di dalam menghindari bencana kelaparan, kemudian mereka pindah menetap di tanah Mesir, dan kemudian mereka menghadapi penindasan di tanah Mesir. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah Mesir itu semuanya atas izin Tuhan dan ada di dalam rencana Tuhan. Bapak, kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan pilih, Bapak, ajar kami juga untuk mempercayai Engkau secara sungguh-sungguh
mengakui Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas alam semesta. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya, kuatkan iman kami Bapa di dalam menghadapi situasi kehidupan pada saat ini. Penderitaan-penderitaan ataupun penindasan-penindasan yang kami alami, kami percaya Tuhan tahu. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Kiranya di dalam sepanjang kehidupan kami selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami yang hidup. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita, mari bersama menaikkan pujian yang kedua.
anugerah berkat, kecukupan, sukacita, dan damai sejahtera yang terus mengiringi hidup kami sekalipun kami hari ini ada di dalam wabah yang tidak kunjung berakhir. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami supaya kami selalu mengingat untuk memuji Tuhan apapun kondisi hidup kami. Jangan biarkan kami ingat memuji Tuhan hanya ketika kami mengalami keadaan-keadaan yang baik, tetapi biarlah kami juga boleh terus mengingat untuk memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun kami ada di dalam kondisi hidup yang mungkin tidak nyaman. Tuhan, terima kasih Engkau mau mendengarkan setiap seru dan doa kami. Terima kasih Engkau memiliki waktu yang sempurna untuk menjawab setiap doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga pertama akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama doakan Presiden dan wakilnya agar semakin bijaksana dan berhikmat di dalam membuat keputusan terkait penanganan COVID-19. Kita juga mendoakan agar setiap warga Indonesia bisa menaati protokol kesehatan yang berlaku. Kita juga doakan agar perekonomian Indonesia dapat segera pulih dan stabil kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau melihat keterpurukan bangsa ini di tengah segala sistem peraturan, bahkan sistem perekonomian yang akhir-akhir ini kami dapati semakin terpuruk. Tuhan, Kau yang menolong bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini boleh bangkit kembali dari keterpurukan. Bahkan kami juga rindu ya Bapa, setiap kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan pemerintah kami boleh tepat sasaran di dalam menangani perkembangan COVID-19 ini. Tuhan, hari lepas hari kami terus-menerus melihat bahwa COVID-19 jumlah pasiennya semakin naik. Tuhan, kiranya Kau menolong bangsa dan negara kami. Tolong tim medis kami ya Bapa yang berada di barisan paling depan. Tuhan yang terus melindungi mereka. Tuhan yang terus juga menguatkan mereka. Biarlah di tengah-tengah perjuangan ini, Tuhan yang boleh terus menopang dan menguatkan mereka ya Bapa. Bahkan kami rindu tidak ada lagi tim medis yang jatuh bahkan tertular COVID-19. Tuhan, kami mau ya Bapa. Kami begitu rindu bangsa ini boleh pulih dari COVID-19. Tapi kami mengembalikan lagi semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan adalah yang sempurna bagi kami. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk setiap rakyat Indonesia. Tuhan, bangkitkanlah kesadaran di dalam hati setiap kami supaya kami dapat menjalankan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami. Jangan biarkan kami memelihara keegoisan kami ya Bapa. Dan jangan biarkan kami memelihara kebodohan kami dengan mengabaikan bahaya dari virus COVID-19 ini. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami. Kau yang juga terus memberikan kepada setiap kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kiranya Kau memulihkan bangsa ini. Kau yang juga kembali membuat kondisi hidup kami di bangsa dan negara ini bahkan di dunia ini untuk boleh normal kembali. Tuhan, Kau yang berkehendak, Kau yang beracara, Kau yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bersama-sama bagi gereja kita. Kita doakan ibadah agar ibadah normal dapat segera dilaksanakan. Juga doakan tim rekaman ibadah online BMI Titus untuk Lause Leni dan Lause Elizabeth. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Kita juga doakan minggu ini saya akan berkhotbah. Kiranya Tuhan yang menyertai waktu persiapan saya. Juga kita berdoa bagi sekolah Metode 11. Doakan untuk Bu Eli sebagai pimpinan sekolah Metode 11 agar selalu diberikan kesehatan.
Tuhan kami menolong supaya ibadah dengan cara tatap muka boleh segera dilaksanakan. Kami rindu bahwa pemerintah boleh menetapkan ibadah boleh segera dilangsungkan. Tuhan kami menolong, Kau yang berkehendak. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk Paus Seleni dan Paus Elizabeth yang selalu menolong kami untuk boleh membuat rekaman video, bahkan mengedit dan menguploadnya. Tuhan kami memberikan selalu kepada Paus Seleni dan Paus Elizabeth kesehatan, kekuatan dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, dan biarlah pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi mereka secara pribadi. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu yang hari Minggu ini akan berkhotbah. Tuhan yang menolong untuk persiapan hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh dengan serius mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga dengan setia mempersiapkannya, dan biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk sekolah metode 11 ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melaksanakan tahun ajaran baru walaupun secara online. Kami rindu sistem pengajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Kami rindu tidak ada kendala. Kami rindu setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran ini meskipun lewat belajar online. Tuhan, Kau mencukupkan segala kebutuhan siswa-siswi kami. Kau memberikan berkat-berkat-Mu bagi mereka dan orang tua mereka yang harus bekerja di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Tuhan yang menjauhkan dari bahaya penularan COVID-19. Kami juga rindu ya Bapa untuk setiap guru, staf, pegawai yang harus datang ke sekolah. Tuhan jauhkan kami dari bahaya COVID-19. Berikan selalu kepada kami kekuatan dan kesehatan, dan berikan juga kepada kami daya tahan tubuh yang kuat. Terkhusus kami juga rindu berdoa untuk Bu Eli yang memimpin sekolah ini. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk memimpin begitu banyak orang, tapi Tuhan yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Paus Eli. Tuhan juga yang terus memberikan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kesehatan Bu Eli juga boleh Kau selalu berikan kesehatan yang baik, sehingga di dalam kepemimpinannya ini beliau boleh terus-menerus menjadi berkat. Di dalam kepemimpinannya ini biarlah beliau boleh terus-menerus membagikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bagi jemaat Gemetitus yang sudah lansia. Kita berdoa bagi Ailai Kim, Ailai Swan. Kita juga berdoa bagi Ai Huang Cinggi dan Mama Bang Rafe. Kita juga berdoa bagi Aceh Bukit dan istri. Juga doakan Aceh Ameng, Aceh Aweng dan Aceh Okcai. Juga doakan Mama Bu Eli dan Mama dari Ciliti. Kiranya kita sama-sama mendukung lansia kita di dalam doa agar selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan iman yang terus bertumbuh di dalam masa tuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga rindu berdoa bagi jemaat lansia di Gemetitus. Tuhan, Kau melihat pergumulan mereka satu persatu. Engkau mengenal mereka secara pribadi ya Bapa. Engkau mengerti apa masalah yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan, kami rindu berdoa bagi Ailai Kim, Ailai Swan. Kami juga rindu berdoa bagi Ai Huang Cinggi, Mama Bang Rafe, Aceh Bunkiat, juga istrinya. Kami juga berdoa untuk Mama Bu Eli dan Mama dari Ciliti. Tuhan, kami juga berdoa untuk Aceh Ameng, Aceh Aweng, dan Aceh Okcai. Tuhan, sekalipun mereka tidak lagi muda, kiranya Engkau terus memakai mereka untuk menjadi saksi Kristus. Kiranya Engkau yang terus menguatkan mereka di dalam masa tuanya. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera selalu. Terlebih lagi kami memohon ya Tuhan, berikanlah kepada mereka iman yang terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mereka yang belum menerima Yesus atau masih meragukan atau masih bergumul dengan iman kepercayaan mereka, Tuhan, sediakanlah jalan keluar bagi setiap mereka. Biarlah mereka semakin hari boleh semakin rindu untuk mengenal Engkau, semakin hari semakin teguh di dalam iman kepada-Mu ya Bapa. Biarlah di usia mereka yang tidak muda ini, Kau menunjukkan terus-menerus kasih setia-Mu, bahkan Kau menyatakan terus-menerus diri-Mu bagi mereka ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam diri setiap mereka, sehingga mereka semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih jika kami boleh berdoa bagi mereka. Kiranya ini kami boleh memandangnya sebagai satu kesempatan yang baik bagi kami.
mendoakan rekan-rekan seiman kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bagi jemaat Diabetes. Kita doakan setiap jemaat yang dalam masa kehamilan. Kita berdoa bagi saudari Jelis, saudari Jessica, dan saudari Erwita. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan melindungi para calon ibu ini. Kita juga doakan bagi jemaat yang sedang bergumul di dalam iman percaya, mereka yang masih ragu, yang tidak didukung oleh keluarga untuk mengikut Tuhan, dan yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka dan menguatkan mereka selalu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga rindu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini Kau percayakan untuk mengandung. Tuhan, kami berdoa untuk Jelis, Jessica, dan juga Erwita. Tuhan, tentu tidak mudah untuk berada di dalam kondisi hamil di tengah-tengah pandemi ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ketakutan yang melanda. Bahkan kami begitu takut ya Bapak, bahwa para calon ibu ini tertular COVID-19. Tetapi ya Bapak, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang melindungi calon bayi yang ada di dalam diri mereka. Bahkan Engkau juga yang selalu memberikan kesehatan kepada Jelis, kepada Jessica, juga kepada Erwita. Tuhan yang berikan selalu daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka boleh aman, mereka boleh Tuhan jaga terus-menerus, bahkan hingga boleh bersalin dengan proses yang lancar. Bapak, di tengah segala kebutuhan mereka akan biaya persalinan, Tuhan juga yang menolong untuk mencukupkan. Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu, bahkan Tuhan yang terus menopang perekonomian mereka ya Bapak di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi ibu dan calon bayinya. Biarlah mereka juga boleh Engkau siapkan untuk menjadi ibu yang baik, seorang ibu yang mendidik anaknya untuk mengenal akan Tuhan, seorang ibu yang dapat mendidik anaknya dan menjadi saksi Kristus bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapak untuk kepercayaan ini. Kami juga rindu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hingga hari ini masih ragu akan iman kepercayaannya kepadamu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menjamah mereka, Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu terus meneguhkan iman mereka, sehingga di tengah-tengah keraguan ini mereka boleh menemukan satu keyakinan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi mereka yang hingga hari ini tidak mendapatkan restu dari keluarga untuk mengikut Engkau, bahkan tidak mendapatkan restu untuk dibaptis. Tuhan, Engkau yang menolong, kiranya di dalam pergumulan ini iman mereka tidak menjadi kendor. Biarlah mereka tetap giat di dalam Tuhan, mereka tetap kokoh di dalam Tuhan untuk mempertahankan iman kepercayaannya. Kami yakin dan percaya ya Bapa, akan ada rancangan dan jalan yang datangnya daripada Tuhan. Kami rindu dan percaya setiap orang yang mengenal Yesus suatu hari nanti boleh menyerahkan diri dibaptis, boleh menyerahkan diri sebagai murid Yesus. Tuhan, jika hari ini belum mendapatkan izin, banyak mereka yang belum mendapatkan izin dari pihak keluarga, Tuhan berikan selalu sukacita di dalam diri mereka. Dan bahkan kami rindu ya Bapak, setiap keluarga ini boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi mereka yang mengalami kekeringan rohani, mereka yang sudah sekian lama tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, mereka yang sudah sekian lama tidak berdoa, mereka yang sudah sekian lama tidak membaca Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau menegur mereka, bila Roh Kudus-Mu selalu menggelisahkan hati mereka, sehingga mereka boleh kembali bertekun kepada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali memiliki rasa rindu akan Engkau, rasa rindu untuk membaca firman Tuhan, rasa rindu untuk boleh berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang membangkitkan kerinduan di dalam hati setiap jemaat-Mu, biarlah mereka semakin hari boleh semakin mencari Engkau, dan biarlah semakin hari setiap jemaat-Mu boleh mendapatkan iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga sama-sama berdoa bagi setiap anggota keluarga atau anggota jemaat kita yang sakit. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Petrus,
juga kemarin sempat ada bekas operasi yang luka. Kita juga doakan Bapak Yao Choi untuk iman percaya dan kesehatannya. Mari kita juga berdoa untuk Mama Calvin untuk pemulihan pasca operasinya. Juga doakan Papa Willis untuk iman percaya dan kesehatannya. Juga kita doakan Mama Selvia yang kemarin sempat mengalami penyumbatan pembuluh darah. Kita berdoa untuk kelima pribadi ini terlebih dahulu. Bapak, kami rindu berdoa untuk setiap jemaatmu atau anggota keluarga dari jemaatmu yang hari ini ada dalam kondisi sakit atau yang masih menjalani proses pengobatan terus-menerus. Tuhan, kami rindu berdoa untuk Bapak Petrus. Tuhan, Kau melihat segala proses kehidupannya. Engkau melihat segala keluh kesahnya. Engkau melihat segalanya ya Bapak. Engkau mengenal Bapak Petrus dengan sangat amat baik. Tuhan, kiranya di dalam proses kehidupan yang tidak mudah ini, tentu tidak mudah ketika kami mendapati diri kami sakit. Tuhan, Kau menolong Bapak Petrus untuk boleh melewatinya dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Ketika beliau diharuskan terus-menerus untuk melakukan proses cuci darah, Tuhan yang terus menguatkan, Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera, Tuhan yang terus memberikan sukacita, bahkan terus jadikan beliau saksi Tuhan dimanapun beliau berada. Berdoa juga ya Bapak, jika kemarin kami mendengar bekas operasinya kembali luka, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menolong, menjamah dan memulihkan. Kami juga rindu berdoa untuk Bapak Yao Choi ya Bapak, yang sudah sekian lama terbaring. Tuhan, Engkau mengenal betul Bapak Yao Choi. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu pikirannya, bahkan Engkau tahu kegelisahan hatinya ya Bapak. Tuhan, jika hingga sampai saat ini beliau belum berani untuk menerima Engkau sebagai juru selamat, kami yakin dan percaya ya Bapak, akan datang waktunya Tuhan, di mana dia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupannya. Tuhan, kiranya di dalam kondisi ini pun Bapak Yao Choi boleh terus mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan kami juga rindu ya Bapak, bahwa keluarganya, termasuk juga Cieni, mamanya, juga kokohnya boleh menjadi percaya, bahkan semakin bertumbuh di dalam iman kepadamu. Tuhan, Kau yang menolong keluarga ini mencukupkan selalu kebutuhannya, mencukupkan selalu makan dan minumnya, dan segala kebutuhannya kiranya Engkau yang mencukupkan ya Bapak. Kami juga rindu berdoa untuk Mama Calvin. Kami bersyukur Tuhan jika kemarin proses operasi boleh berjalan lancar. Di dalam masa pemulihan ini kiranya Tuhan yang menolong supaya Mama Calvin dapat terus menjalankan hidupnya dengan sukacita, bahkan menjalankan proses pemulihan ini dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya di dalam segala permasalahan yang terjadi di dalam keluarga ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu menopang, bahkan Tuhan yang selalu menguatkan Mama Calvin juga secara pribadi. Jika beliau juga masih harus mendidik anak-anaknya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan sukacita. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk Papa dan Mama dari Kowilis. Tuhan, terkhusus untuk Papa Kowilis yang hari ini masih ada dalam kondisi sakit Parkinson. Tuhan, Kau yang menolong, memberikan selalu kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat, memberikan selalu sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan kami rindu ya Bapak, jika orang tua Kowilis boleh menyerahkan dirinya mengikuti Yesus. Kami rindu dan percaya Bapak, jika Engkau yang berkehendak, maka akan ada jalan yang dibukakan. Tuhan, Kau menolong Papa dan Mama Kowilis untuk boleh terus menjalani masa tuanya dengan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk Mama dari Selvia, untuk pemulihan penyumbatan pembuluh darahnya. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam proses ini, supaya melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi boleh mempercepat proses penyembuhannya. Bahkan kami juga merindukan ya Bapak, jika Mama dari Selvia boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk
Papa dan Mama dari Lauseleni untuk kesehatan dan iman percayanya. Kita juga doakan Saudari Juliati, adik dari Bu Eli, untuk proses kemoterapi yang terus-menerus harus dilakukan. Kita juga berdoa untuk Ahima Rendal yang mengalami pembengkakan di perutnya. Kita juga doakan untuk Selvia yang masih ada dalam proses pemulihan pasca operasi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga rindu berdoa untuk Papa dan Mama dari Lauseleni. Tuhan, Kau tahu keluarga ini, Kau tahu Papa dan Mama Lauseleni. Engkau begitu mengenal mereka ya Bapa. Tuhan, kami rindu berdoa, kiranya Engkau terus mengaruniakan kesehatan bagi Papa dan Mamanya Lauseleni, biarlah bahkan di dalam masa tuanya ini mereka boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Jika hingga hari ini mereka masih belum mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan, kami yakin dan percaya akan ada waktu Tuhan yang tepat dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kedua orang tuanya menerima Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidup mereka. Tuhan, Kau juga yang terus memberikan kepada keluarga ini kecukupan. Kau yang memberikan selalu kepada anggota keluarga ini sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Segala permasalahan yang sedang dihadapi, kiranya Tuhan yang terus menguatkan keluarga ini. Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera bagi keluarga ini ya Bapa. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk Saudari Juliati, adik dari Bu Eli, yang hingga hari ini harus terus menjalani proses kemoterapi. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan, Tuhan yang juga memberikan selalu sukacita dan damai sejahtera, bahkan segala biaya kemoterapi yang dikeluarkan boleh Tuhan juga yang mencukupkan. Bahkan kami juga rindu ya Bapak, jika keluarga ini kami tahu belum mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, kami rindu ya Bapak, keluarga ini juga boleh dimenangkan. Kami rindu keluarga ini boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk Ahima Rendal. Kiranya Tuhan Kau yang menolong Ahima di dalam proses kehidupannya saat ini. Kau melihat sakit penyakit yang dia derita. Tuhan, Kau mengenal sakit penyakit ini. Kau tahu apa yang dialami oleh Ahima. Tuhan, kiranya Kau yang menjamah memberikan kesembuhan. Bahkan juga Tuhan yang memberikan kepada Ahima keberanian untuk menemui dokter sehingga penyakitnya boleh diketahui dengan jelas. Tuhan, keluarga ini kami juga rindu jika keluarga ini boleh diselamatkan, jika Ahima dan seisi rumahnya boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Kami rindu suaminya, bahkan anak-anaknya boleh mendengar Injil diberitakan, boleh mengenal kasih Yesus di dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan mereka boleh memiliki hidup kekal yang datangnya daripada pengorbanan Yesus. Kami juga rindu berdoa bagi Selvia ya Bapa, di mana dia juga masih harus menjalani proses pemulihan pasca operasi. Tuhan, Kau yang menolong supaya di dalam proses pemulihan ini dia juga boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah segala proses pemulihan yang masih terus dikerjakan boleh mempercepat proses kesembuhan Selvia. Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang mengurapi setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa malam kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。